Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azhara Febrianti dengan NIM akhir 027 dari kelas Pendidikan Biologi B angkatan 2024 berasal dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pertemuan pertama mengenai pengantar biologi sel dan molekuler yang telah disusun oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Profesor Dr. Mahananitri Asri MSI. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dengan baik dan juga bermanfaat untuk kita semua. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai teknik-teknik mempelajari sel. Teknik-teknik ini sangat penting karena memungkinkan kita untuk mengamati sel baik dalam kondisi in vitro maupun in vivo, serta memberikan pemahaman mendalam tentang kehidupan seluler. Beberapa contoh teknik yang umum digunakan antara lain teknik fisik seperti mikroskop cahaya dan elektron, teknik biokimiawi seperti sitokimia, kemudian ada juga kultur sel, teknik molekuler, dan juga life cell imaging. Teknik-teknik ini saling melengkapi dan sering digunakan secara kombinatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang aktivitas dan juga struktur sel. Selanjutnya, kita akan masuk ke slide mikroskopi cahaya, yang dimana merupakan teknik yang menggunakan cahaya untuk memperbesar gambar sel hingga ribuan kali lipat. Terdapat beberapa jenis mikroskop cahaya yang umum digunakan, mulai dari mikroskop cahaya terang, mikroskop fluoresensi, hingga mikroskop fase kontras. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri tergantung tujuan pengamatan, seperti untuk melihat sel hidup, bagian tertentu dalam sel, atau sampel yang sudah diwarnai. Teknik ini banyak diaplikasikan dalam studi morfologi sel, interaksi antar sel, maupun distribusi molekul di dalam sel. Keunggulan utamanya adalah penggunaannya yang sangat relatif mudah dan juga terjangkau, serta mampu digunakan untuk mengamati sel hidup. Namun, tetap ada keterbatasannya, yaitu terutama dalam hal resolusi, sehingga tidak cocok untuk mengamati struktur yang sangat kecil seperti organel subseluler. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mikroskopi elektron. Mikroskop ini sangat berbeda dengan mikroskop cahaya. Mikroskop elektron menggunakan berkas elektron sebagai sumber pencahayaan, sehingga mampu menghasilkan resolusi yang jauh lebih tinggi. Teknik ini mungkin memungkinkan kita untuk melihat secara detail struktur sel sampai ke tingkat nanometer. Baik itu permukaan sel secara 3 dimensi maupun bagian dalamnya secara sangat rinci. Mikroskop ini sangat berguna dalam mempelajari organel-organel kecil seperti mitokondria, ribosom, atau membran sel. Kelebihannya tentu pada kemampuannya mengamati struktur yang sangat kecil. Namun ada juga keterbatasan, yaitu proses persiapan sampel yang kompleks dan destruktif sehingga tidak bisa digunakan untuk mengamati sel hidup. Selanjutnya, kita akan masuk ke teknik sitochemistry, yang dimana merupakan metode yang menggunakan reagen kimia untuk mengidentifikasi komponen-komponen tertentu dalam sel. Dengan teknik ini, kita bisa melihat distribusi dan juga jumlah molekul seperti DNA, RNA, ataupun protein. Bahkan juga bisa digunakan untuk
mendeteksi perubahan patologis pada sel seperti dalam diagnosis kanker. Metode pewarnaan yang digunakan bisa bersifat spesifik ataupun enzimatik. Dan salah satu contoh yang umum dipakai adalah pewarnaan hematosilin dan eosin yang membantu membedakan bagian nukleus dan sitoplasma sel secara visual. Teknik ini sangat penting dalam dunia histologi dan diagnostik medis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teknik kultur sel. Teknik ini merupakan proses menumbuhkan dan memelihara sel di luar tubuh organisme dalam kondisi buatan yang dikontrol. Teknik ini sangat penting dalam berbagai riset biomedis seperti untuk pengujian obat, studi interaksi antar sel, hingga penelitian tentang kanker. Ada dua pendekatan utama dalam sel, mulai dari yang diambil langsung dari jaringan hingga sel garis yang bisa ditumbuhkan secara berulang. Keuntungan utamanya adalah memungkinkan pengamatan jangka panjang dalam lingkungan stabil, tetapi tentu saja ada tantangan tersendirinya, terutama dalam meniru kondisi alami tubuh yang memerlukan kontrol yang sangat ketat. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik molekular. Teknik ini digunakan untuk menganalisis materi genetik dan protein dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Beberapa teknik yang umum digunakan antara lain PCR untuk memperbanyak DNA, Western blot untuk mendeteksi protein spesifik, serta metode lain seperti RT-PCR, Northern blot, dan in situ hybridization, yang masing-masing memiliki keunggulan dalam studi ekspresi gen dan RNA. Teknik-teknik ini sangat berguna dalam riset genetik, deteksi penyakit, dan analisis ekspresi gen secara mendalam. Keuntungannya terletak pada spesifisitas dan juga sensitivitasnya yang tinggi. Namun, tentu saja ada tantangan, terutama pada kebutuhan akan peralatan yang canggih dan juga biaya yang relatif sangat mahal, serta perlu persiapan sampel yang teliti. Yang terakhir, kita akan membahas tentang live cell imaging. Live cell imaging ini merupakan metode untuk mengamati sel-sel hidup secara langsung dan dalam waktu yang nyata. Teknik ini memungkinkan kita untuk melihat berbagai proses biologis seperti pembelahan sel, transportasi intraseluler, hingga interaksi antar sel, tanpa harus membunuh selnya. Live cell imaging sangat penting terutama dalam studi penyakit yang berkaitan dengan perubahan dinamika sel, seperti kanker dan juga gangguan neurodegeneratif. Keunggulannya yaitu pada kemampuannya yang memberikan gambaran langsung dan dinamis tentang bagaimana sel berfungsi. Namun, tentu saja ada tantangannya, seperti kebutuhan akan peralatan khusus dan penanganan ekstra hati-hati agar sel tetap hidup selama pengamatan berlangsung.
Selanjutnya kita akan membahas sel, yang dimana sel mempunyai dua tipe dasar. Sel ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan apakah mereka memiliki struktur pembatas membran internal atau tidak. Yang pertama adalah sel prokariotik, di mana materi genetik atau DNA terkonsentrasi di daerah nukleoid, tetapi tidak ada membran yang memisahkan bagian ini dengan bagian sel lainnya. Sementara itu, sel eukariotik memiliki struktur pembatas membran internal yang tidak kenal dengan istilah yang kita kenal dengan istilah organel. Masing-masing organel memiliki fungsi spesifik yang mendukung kelangsungan hidup sel. Selanjutnya kita akan membahas tentang flowchart prokariotik. Di sini kita bisa lihat sel prokariotik secara umum terdiri dari 3 komponen. Komponen utamanya yaitu ada appendage, sel envelope, dan juga sitoplasma. Appendage ini merupakan struktur tambahan yang menonjol dari permukaan sel prokariotik, yang mana ia mencakup struktur-struktur seperti flagella, pili, fimbriae, yang mereka ini berperan dalam pergerakan dan perlekatan. Lalu ada sel envelope yang merupakan lapisan pelindung luar dari sel prokariotik yang melindungi isi sel dan mengatur keluar masuknya zat, yang mana terdiri dari 3 lapisan penting, yaitu yang pertama glikokalik yang bisa berupa kapsul atau lapisan lendir, dinding sel, dan juga membran sel. Terakhir, di bagian sitoplasma terdapat berbagai komponen seperti pulsel, ribosom, granula, dan bagian inti yang disebut nukleoid atau kromosom. Semua komponen ini bekerja bersama untuk menunjang kehidupan dan fungsi dasar dari sel prokariotik. Selanjutnya yaitu ada struktur sel prokariota. Sel prokariota itu memiliki bagian-bagian utama yang menunjang kehidupannya. Struktur ini mencakup bagian luar seperti fimbriae, pili, dan flagellum yang berfungsi untuk pergerakan maupun perlekatan. Di bagian pelindung sel ada glikokalik, dinding sel, dan membran sel yang melindungi dan juga mengatur pertukaran zat. Di bagian dalam sel terdapat sitoplasma yang berisi komponen-komponen penting seperti ribosom, nukleoid, atau kromosom sebagai pusat informasi genetik, seperti granula sebagai cadangan makanan, atau juga struktur tambahan seperti misosom yang berfungsi meningkatkan luas permukaan membran sel. Secara keseluruhan, struktur ini bekerja sama untuk menjaga kehidupan sel prokariotik yang meskipun sederhana, akan tapi sangat-sangat efisien. Selanjutnya yaitu ada sel eukariotik. Seperti terlihat pada gambar ini, memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan dengan sel prokariotik. Di dalamnya terdapat berbagai organel-organel yang dibatasi oleh membran internal. Membran-membran ini membagi sel menjadi ruangan-ruangan yang khusus, sehingga setiap bagiannya bisa menjalankan fungsi metabolik tertentu secara lebih efisien dan juga terorganisir.
Contohnya yaitu pada gambar tersebut terdapat inti sel sebagai pusat kendali, kloroplas untuk fotosintesis, mitokondria sebagai tempat pembentuk energi, dan juga vakuola yang berfungsi sebagai penyimpanan nutrisi dalam sel. Jadi, struktur sel eukariotik ini memungkinkan sel melakukan berbagai aktivitas secara simultan atau terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang berbagai mikroba eukariotik. Di slide ini kita bisa lihat ada 3 contoh dari berbagai jenis mikroba eukariotik, yaitu ada sel alga, sel jamur, dan juga sel protozoa. Meskipun semuanya ini tuh termasuk sel eukariotik, masing-masing memiliki ciri khas yang membedakan, baik dari bentuk, organel yang mendominasi, hingga struktur luarnya. Secara umum, ketiga jenis sel ini memiliki inti sel, mitokondria, ribosom, dan juga organel-organel lainnya yang menunjukkan bahwa mereka melakukan proses metabolisme yang sangat kompleks dan juga terorganisir. Struktur tambahan lainnya yaitu seperti flagel, vakuola, maupun dinding sel juga disesuaikan dengan fungsi dan juga lingkungan hidup masing-masing mikroba. Selanjutnya kita akan membahas tentang sel tumbuhan. Dapat kita lihat bahwa sel tumbuhan memiliki dinding sel yang sangat kokoh, memiliki vakuola yang besar, dan juga kloroplas yang berperan penting dalam proses fotosintesis. Di dalamnya juga terdapat berbagai organel-organel seperti inti sel, mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, serta struktur pendukung lainnya seperti sitoskeleton dan juga plasmodesmata yang menghubungkan antar sel. Keseluruhan struktur ini bekerja sama untuk mendukung fungsi-fungsi penting dalam kehidupan tumbuhan, mulai dari metabolisme, sintesis protein, hingga pertumbuhan dan juga pembelahan sel. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang sel hewan. Sel hewan ini sangat berbeda dengan sel tumbuhan, yang mana sel hewan tidak memiliki dinding sel maupun kloroplas seperti pada sel tumbuhan. Namun, di dalam sel hewan ini terdapat berbagai organel-organel penting seperti inti sel, retikulum endoplasma, mitokondria, badan Golgi, dan juga ribosom yang bekerja sama dalam proses metabolisme dan fungsi kehidupan sel. Selain itu, sel hewan juga memiliki lisosom untuk pencernaan internal, serta sentriol yang berperan saat pembelahan sel. Semua organel ini terorganisasi dalam sitoplasma dan juga dilindungi oleh membran plasma. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat terdapat slide yaitu tabel perbedaan sel hewan dan juga sel tumbuhan. Di sini ada beberapa pembeda organel sel. Yang pertama adalah dinding sel. Sel hewan tidak mempunyai dinding sel, akan tetapi sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Selanjutnya, yaitu ada kloroplas. Sel hewan tidak memiliki kloroplas, akan tetapi sel tumbuhan memiliki kloroplas yang berperan dalam fotosintesis. Yang ketiga yaitu adanya vakuola. Pada sel hewan ini memiliki vakuola yang sangat kecil, bahkan tidak ada. Pada sel tumbuhan, ia memiliki vakuola yang besar dan juga mendominasi yang berfungsi untuk menyimpan air, nutrisi, dan juga limbah. Yang keempat adalah bentuk sel. Pada sel hewan, bentuk selnya yaitu lebih bervariasi. Sedangkan pada sel tumbuhan, bentuk selnya itu cenderung sama karena dinding selnya yang sangat kaku.
Yang kelima, adanya lisosom. Pada sel hewan memiliki lisosom, akan tetapi pada sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, dikarenakan fungsi pencernaannya dilakukan oleh vakuola. Yang keenam, terdapat organel sentral, yang dimana sel hewan ini nukleusnya terletak di pusat sel. Akan tetapi pada sel tumbuhan nukleusnya terletak di tepi sel. Yang ketujuh, yaitu adanya retikulum endoplasma. Pada sel hewan ini memiliki retikulum endoplasma halus dan juga kasar. Akan tetapi pada sel tumbuhan memiliki retikulum endoplasma yang halus lebih banyak. Jadi retikulum endoplasma halus ini tuh lebih banyak daripada retikulum endoplasma yang kasar. Selanjutnya yaitu ada mitokondria. Pada sel hewan, mitokondria ini tuh cenderung lebih kecil. Akan tetapi berbeda dengan sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki mitokondria cenderung lebih besar. Selanjutnya yaitu adanya fungsi khusus. Sel hewan memiliki sel hewan berperan dalam gerak aktif, ya gerak aktif. Lalu pada sel tumbuhan ini berperan dalam fotosintesis dan kemampuan bentuk tetap berdiri tegak. Selanjutnya ada perbedaan sel prokariota dan juga eukariota. Perbedaan pertama yaitu pada organismenya. Prokariotik organismenya yaitu adalah bakteri dan juga archaea. Lalu untuk eukariotik organismenya yaitu ada protista, fungi, tumbuhan, dan juga hewan. Lalu pada ukuran sel, prokariotik ini memiliki ukuran sel 1 hingga 5 mikrometer, sedangkan eukariotik memiliki ukuran sel 10 hingga 100 mikrometer. Selanjutnya yaitu ada nukleus atau inti sel. Prokariotik tidak memiliki membran inti, dan juga tidak ada nukleus. Akan tetapi eukariotik memiliki membran inti dan juga memiliki nukleus. Perbedaan selanjutnya yaitu adanya kromosom. Prokariotik memiliki kromosom tunggal, sedangkan eukariotik memiliki banyak sekali kromosom. Perbedaan kelima yaitu adanya mitokondria. Pada prokariotik tidak memiliki mitokondria, akan tetapi eukariotik memiliki mitokondria. Perbedaan keenam yaitu kloroplas. Prokariotik tidak memiliki kloroplas, akan tetapi eukariotik memiliki kloroplas pada alga dan juga tanaman. Yaitu selanjutnya perbedaan ketujuh adanya retikulum endoplasma. Prokariotik tidak mempunyai retikulum endoplasma, akan tetapi eukariotik memiliki retikulum endoplasma. Perbedaan ke-8, kompleks Golgi. Prokariotik tidak memiliki kompleks Golgi, akan tetapi eukariotik memiliki kompleks Golgi. Selanjutnya ada mesosom. Prokariotik ini memiliki mesosom, akan tetapi eukariotik tidak memiliki mesosom. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom ini pada prokariotik memiliki 50 dan juga 50S dan juga 30S.
Lalu pada eukariotik memiliki 60S dan juga 40S. Selanjutnya adanya flagela. Prokariotik memiliki flagela yang sederhana dan tersusun atas flagelin. Akan tetapi eukariotik memiliki flagela yang kompleks dan tersusun atas tubulin. Selanjutnya ada pembelahan sel. Prokariotik pembelahan selnya yaitu biner, akan tetapi eukariotik pembelahan selnya yaitu mitosis dan juga meiosis. Perbedaan yang terakhir yaitu ada organisasi sel. Prokariotik memiliki organisasi sel yaitu sel tunggal, sedangkan eukariotik organisasi selnya yaitu sel tunggal dan juga sel banyak. Selanjutnya yaitu adanya kita membahas tentang perbedaan fungsi dari struktur utama sel prokariota dan juga eukariota. Perbedaan pertama yaitu pada membran sel. Pada sel prokariot ini tidak memiliki membran sel, akan tapi pada sel eukariot memiliki membran sel, yang mana membran sel ini berfungsi untuk melindungi inti, mengatur keluar dan juga masuknya zat. Yang kedua yaitu adanya sistem endomembran, yang mana sel prokariot tidak memiliki endomembran, sedangkan sel eukariot memiliki endomembran. Sistem endomembran ini berfungsi untuk membagi sel menjadi ruang-ruang yang kecil. Yang ketiga yaitu ada retikulum endoplasma. Pada sel prokariot tidak memiliki retikulum endoplasma, sedangkan pada sel eukariot memiliki retikulum endoplasma. Fungsi pada retikulum endoplasma ini sebagai penghubung antara bagian sel dan juga tempat melekatnya ribosom pembentuk protein. Yang terakhir yaitu mitokondria. Sel prokariot tidak memiliki mitokondria, akan tetapi dia memiliki mesosom. Sedangkan sel eukariot memiliki mitokondria. Mitokondria ini berfungsi untuk penghasil energi. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai materi pengantar biosel dan molekuler. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memahami materi ini dengan lebih mudah. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.